Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Fahri Kolapa, Hadir. Reska Sunge, Adi Aksa, Sakina. Sebelum memulai pembelajaran ada yang bisa memimpin doa? Baik, Sakina silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses penyelenggaraan zenaja. Adapun dalam proses penyelenggaraan zenaja ini, zenaja di mana seseorang akan mengalami sakaratul maut sebelum adanya kematian. Jadi dalam sakaratul maut itu ada macam-macam. Ada yang kayak sakaratul mautnya itu ada yang 3 minggu, ada yang 100 hari sebelum menjelang kematian akan mengalami fase-fase di mana hal yang tidak biasa, kayak perbuatan yang tidak biasa dilakukan akan dilakukan pada saat itu. Jadi kewajiban penyelenggaraan jenazah ini ada 3 tahap, di mana dia mengalami namanya sakaratul maut. Kemudian ada konsep penyelenggaraan jenazah, di mana konsep ini di mana kita sebagai manusia yang akan menyelenggarakan atau melaksanakan suatu kewajiban untuk penyelenggaraan jenazah ini, di mana harus dikafani, dimandikan, disolati. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek penyelenggaraan jenazah ini. Jadi adapun sakaratul maut itu yaitu gejala mendekati suatu kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Kemudian ditandai oleh berbagai gejala seperti di ujung-ujung anggota tubuh, ada rasa lemas, kantuk, kayak hilang semangat, ada yang menjelang sakaratul maut yang kayak rezeki sudah diputuskan, jadi dia tidak ada nafsu makan lagi, tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu untuk minum, semangat untuk hidup pun sudah tidak ada. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat menjumpai orang yang sudah meninggal dunia. Kan pada saat kita datang melihat atau menjenguk orang yang sudah meninggal, pasti ada di mana keadaan kita menjumpai mayat tersebut sedang terbuka mulutnya atau jari-jari tangan yang masih belum kayak rawat kayak gini. Jadi harus kita sebagai orang yang masih hidup harus merapatkan jari-jari, kemudian harus ditopang ini mulut. Kalau dia masih terbuka harus ditahan dengan kain atau ditahan dengan apa saja, yang penting mulut ini bisa tutup. Kemudian kita harus menutup seluruh anggota badan agar aurat dan ujung kepala sampai ujung kaki tidak terlihat oleh bukan muhrimnya. Kemudian adapun konsep dalam penyelenggaraan jenazah ini ada jenazah muslim, yang syahid, dan juga bayi prematur. Jadi untuk jenazah muslim itu kewajiban yang harus kita lakukan itu ada memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga memakamkan. Adapun kalau yang syahid ini di mana dia tidak bisa dimandikan. Kenapa dia tidak bisa dimandikan? Karena jika dia dimandikan, kayak tanda dia kesyahidan dia ini tidak akan ada lagi. Jadi kayak yang celaka dalam perjalanan untuk menuntut ilmu itu salah satu bentuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang tenggelam dia tidak bisa dimandikan karena itu sebagai tanda atau bentuk dari kesyahidan yang meninggal dunia ini. Jadi itu yang yang di Palestina itu, kenapa dia langsung dikuburkan, langsung dikafani, tidak langsung dimandikan, karena itu sebagai bentuk kesyahidan mereka. Jadi masya Allah kan itu anak-anak yang di sana. Kemudian ada pun bayi prematur yang belum mencapai usia 9 bulan, yang dilahirkan belum mencapai usia 9 bulan itu dia juga termasuk dalam ini mati syahid ini. Dia tidak perlu dimandikan,
ini, tapi tata caranya itu tidak ada yang dimandikan dan tidak ada disolati. Kemudian ada pun ini tata cara dalam penyelenggaraan jenazah. Pasti kan teman-teman tahu kan tata cara dari memandikan, kemudian dari mensolati, ada ya menghafali sampai dia ikut memakamkan jenazah. Jadi memandikan itu kan tidak sembarangan orang bisa memandikan jenazah. Misal ibunya yang meninggal itu yang bisa memandikan jenazahnya itu anak perempuan, bibi, saudara perempuan yang mukmin yang bisa memandikan itu ibu, atau suami juga bisa. Kemudian kalau yang laki-laki yang bisa memandikan itu anak laki-laki, saudara laki-laki, itu yang bisa, karena itu kan sudah terini dengan kain yang baru, sudah ganti dengan kain yang baru, jadi dia bisa memandikan itu dari saudara untuk terakhir kalinya. Jadi tidak bisa sembarang dia misalnya tante yang meninggal, lalu tidak ada anak perempuan yang bisa memandikan dia, orang sebagai ponakan ataupun sepupu tidak bisa memandikan kalau orang laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, jadi harus yang bisa memandikan itu yang DP mahram yang bisa memandikan itu. Jadi kan begitu, harus sesuai dengan aturan. Karena orang dari kecil sudah diatur sampai orang meninggal pun dijaga orang marwah, orang kayak orang aurat dari kecil kan dijaga sampai meninggal pun, sampai diangkat pun orang dijaga. Kemudian ada pun cara atau tata cara untuk mengkafani mayat. Ini ada meletakkan lembar-lembar kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian dari ujung kaki sampai ujung kepala harus tertutup kan. Ada mau di kafani itu dia kan ada kapas. Habis terbungkus itu baru itu dia mau ini dengan wangi-wangian itu. Dia mau ini dengan wangi-wangian itu dia dekolonya. Kemudian mensolati jenazah. Dalam mensolati jenazah ini dia hukumnya fardu kifayah, di mana kalau ada yang mengerjakan sebagai mengerjakannya, orang sebagai pelayan yang lain bisa tidak mengerjakannya. Kayak so diwakilkan untuk mensolati jenazah itu. Kemudian sampai pemakaman jenazah. Orang pun tidak bisa menangis menjerit-jerit kayak menangis sambil ini bercerita, kenapa sih mama sempat tinggal, saya tinggal sendiri, jangan kasih tinggal saya. Tidak bisa, itu sama saya tuh kayak ikhlaskan. Jadi ini mayat ini ada beberapa mayat orang mendapatkan, orang pas saat meninggal itu orang pakai keadaan muka Allah itu kayak bersedih, karena orang sebagai orang yang ditinggalkan, orang tidak ikhlas untuk orang pergi. Jadi mayat itu bisa merasakan apa yang orang ini, orang masih bisa mendengarkan, orang masih bisa baik, tapi tidak bisa bergerak kayak gitu. Jadi ada mayat yang baku marah saja, mayat yang ada dendam, ada ini pas orang yang dia marahi mau datang kembali itu dia sudah jadi mayat, pasti wajah DP raut wajah itu sudah berubah. Sedih? Iya bukan sedih, dia kayak menggerutuk begitu, kayak marah begitu. Mana? Dia kayak pemarah begitu pun kalau anak yang ditinggalkan di itu anak itu dia mau menangis kayak menangis histeris, dia bisa menangis bisa. Tapi jadi itu wajar untuk orang yang ditinggalkan, tapi tidak terus menerus dengan tidak sambil ini bapak tadi yang menangis bapak tadi yang baca cucu cerita kayak kenapa mama kasih tinggal, saya tinggal sendiri, tidak ada pas saya. Pasti mayat itu merasakan orang yang meninggalkan pasangan itu pasti orang juga kepikiran. Cuma orang tidak bisa berkuasa dengan apa yang ada di dalam ini orang. Karena orang bertugas di dunia itu sudah berada sampai di situ. Jadi inilah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ya silakan. Kalau mau kasih mandi setelah menjadi sebagai itu dia boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hukum dalam memandikan sesama lawan jenis itu, misal ibu yang meninggal terus anak laki-laki yang memandikan, dia tidak bisa, karena di mana
Hal itu untuk menjaga agar syahwat dari anak ibu ini yang tidak meningkat atau tidak muncul syahwat. Walaupun itu ibunya yang meninggal, tidak ada kemungkinan dia bisa menimbulkan syahwat. Jadi yang harus memandikan dan menyelenggarakan proses dalam jenazah itu harus yang mahram. Harus, kalau ibu yang meninggal harus anak perempuan, bibi, saudara ibu yang perempuan, nenek. Jadi yang semahram yang bisa memandikan jenazah tersebut. Ibu, Ya. baru boleh tanya macam ini yang bukan itu ya Pak? Oh, baik. Untuk tali-tali itu ya harus dibuka karena kalau tidak dibuka katanya. Iya, ini yang Iya, ada yang kami masih Senang napas. Yang bola-bola ya. sedangkan hari besok proker lagi. Iya kan kita lagi mau periksa kan dia. jadi itu tali ikatan itu 5 ikatan kan di sini, di sini semua, di sini, di ini, baru di bagian ini, di sini dan di bawah harus dibuka semua. Itu ikatan. Jadi pas saat itu Sony lihat itu dia mau dibuka semua, terus dia mau kasih ada di bagian dia mau dimiringkan, terus di tanah itu tak buka yang buka. Oh iya ibu. Iya, tak buka. Kemudian 40 langkah yang orang yang melayat meninggalkan itu kubur itu kuburan itu, malaikat yang ini ampun. Makanya kenapa orang yang meninggal Ada ibu. Iya ibu. apa masalahnya? Ya Allah. Kalau macam orang tua yang bagi teman ibu, kan harus 40 sampai malaikat itu mau turun bareng. Lagi di ibu. Itu 40, makanya itu kan ada yang kalau meninggal itu orang yang mau menangis di atas kubur kan harus dorong suruh cepat-cepat keluar toh, karena itu supaya untuk mempercepat itu malaikat itu. Wallahu a'lam. Jadi baik dari pelajaran tentang penyelenggaraan jenazah ini ada yang bisa memahami hikmah dari materi ini? Saya. Baik, Sakinah, silakan. Jadi hikmah yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan bertujuan untuk mensucikan jenazah agar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dan tata cara pengurusan itu berdasarkan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bagi mereka yang mengurusnya berdasarkan ajaran Islam dan sunnah. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, dari materi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia walaupun dia sudah meninggal di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, di mana kita sebagai makhluk yang masih hidup kita memberikan penghormatan terakhir dengan kayak melaksanakan tata cara pengurusan jenazah itu dari awal memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan dengan tata cara yang baik dan benar, tidak asal-asalan. Baik, demikian pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan praktek dalam penyelenggaraan jenazah ya. Ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam